La pace sia con tutti Peace voi. be with you all. Pope Leo XIV is being described overall as more of a centrist. I'm a little concerned about the LGBTQ plus community. Described abortion as undermining everyone's human rights. To justify the mistreatment of immigrants. Hai generasi yang haus literasi. Sebelum akhirnya Paus Leo XIV diangkat menjadi paus yang baru, sebenarnya banyak warga Amerika yang menyuarakan kekecewaannya atas pilihan-pilihan nominasi kandidat yang diajuin sama gereja Katolik. Terutama dari rasnya yang begitulah kurang barat. Walau sebenarnya nggak semuanya berpendapat hal yang sama sih. Banyak juga yang nggak memandang ras sebagai hal yang terlalu penting. Yang penting itu ajarannya dan sudut pandangnya, terutama di dalam hal kemanusiaan. Kayak gimana pandangan mereka tentang masalah-masalah isu sosial dan budaya yang udah bisa dibilang jadi lebih progresif dan modern. Pope Francis was applauded by progressives for many of his views. Tentunya pemilihan paus ini menjadi isu yang sangat penting buat umat Katolik, yang kira-kira jumlahnya itu mencapai 1,3 miliar jiwa di seluruh dunia. Nah, yang paling susah kalau jadi pemuka agama, maksudnya kalau orangnya punya moral kompas yang benar itu pasti di soal ajarannya. Karena bayangin aja, kalau sampai poin ajarannya itu nggak tepat sasaran, berapa banyak umatnya yang percaya-percaya aja, dan pemahaman mereka malah bisa jadi salah. Makanya Paus Leo XIV juga menyuarakan pentingnya berpikir kritis dalam bertindak juga Certainly you cannot just take at face value what's offered in today's society by mass media. How do we teach people to become critical thinkers? How do we teach people to understand that not everything you hear or everything you read should be taken at face value? Apalagi, Paus itu adalah orang yang bertanggung jawab dalam memimpin 1,3 M umat Katolik di seluruh dunia, yang bakal ngasih arahan juga tentang nilai-nilai moral, sistem kepercayaan, dan juga tata cara mereka dalam menjalankan misa. Ini semua penting banget untuk nentuin masa depan umat Katolik Akan bergerak ke arah mana nih masa depannya? Apalagi dengan banyaknya isu-isu sosial dan budaya dari pandangan gereja tentang perkawinan sesama jenis lah, pandangan tentang kaum-kaum marginal lainnya lah, sampai pandangan mereka tentang pencari suaka dan deportasi massal yang dilakukan pemerintah Amerika saat ini. Nah, ini secara pandangan dan tindakan yang paling bijaknya itu seperti apa? Itu bakal jadi tugasnya paus yang baru buat mimpin para domba-dombanya. Nah, dari semua pertimbangan-pertimbangan yang dimiliki sama gereja inilah, akhirnya para kardinal pun mengadakan konklav untuk memilih seorang paus yang bisa menggantikan perannya Paus Fransiskus sebelumnya, dari kandidat-kandidat yang emang udah punya kapasitas untuk memimpin. Sampai akhirnya dari konklav tersebut, paus yang bernama Robert Francis Prevost itu terpilih di tanggal 8 Mei 2025. Beliau memilih nama Leo XIV sebagai lambang yang akan memimpin semua umat Katolik di seluruh dunia ini. Tentunya terpilihnya Paus Leo XIV ini juga jadi kesenangan sendiri bagi warga Amerika, yang selain dari warna kulitnya udah barat ternyata Paus Leo ini juga merupakan orang berkebangsaan Amerika pertama yang terpilih jadi Paus Agung. Tapi setelah Paus Leo ini terpilih, ternyata dia malah langsung membuat pernyataan-pernyataan yang tegas ke publik yang sepertinya membuat beberapa kaum itu jadi cukup resah, termasuk pemerintahan Amerika sendiri. Terutama tentang pandangan dia terhadap isu sosial dan kemanusiaan yang terjadi di dunia saat ini. Karena kalau melihat dari pandangan beliau di tahun-tahun sebelumnya, memang Paus Leo XIV ini cukup vokal terhadap pandangan-pandangan dia. Mulai dari pandangan dia tentang kaum LGBT di tahun 2012, in 2012, he gave an address to bishops. I think that Pope Francis certainly made great changes in terms of embracing the LGBTQ plus community and extending blessings to the community. And I hope that this Pope doesn't roll back. But I'm gonna give him, come to that. Sampai pandangan dia terhadap sisi kemanusiaan mengenai imigrasi massal orang-orang Venezuela yang terpaksa harus tinggal di Peru pada tahun 2017. And while President Trump celebrates deportation numbers like stock market wins, the Pope is calling this what it is, a human rights crisis. Pope Leo said, we must never treat people
As statistics, every migrant has a name, a face, and a story. Termasuk yang paling baru nih, keresahan dia juga tentang kehadiran AI. Jadi beliau ini juga udah cukup aware sama masalah-masalah modern juga ya. Oh ya, sebelumnya gue disclaimer dulu ya. Di sini gue nggak ada maksud buat ngomongin keburukan apapun dari sistem atau umat Katolik sama sekali ya. Gue cuma berharap sebagai umat Kristen, semua harus tetap berpikir lebih kritis dalam bersikap dan ngambil keputusan. Apalagi kalau udah sampai mengkultuskan seseorang. Soalnya kita semua masih manusia biasa ya guys. Jadi gue harap kalian nonton video ini juga sampai habis, karena cukup banyak keresahan-keresahan yang terjadi setelah Paus Leo XIV ini diangkat. Apakah beliau adalah sosok yang tepat buat jadi pemimpin umat Kristen Katolik di seluruh dunia? Let's take a closer look. Keberadaan seorang Paus Agung itu penting banget buat gereja Katolik. Selain Paus Agung ini bakal jadi basis teladan dari 1,3 M umat Katolik di seluruh dunia, dia juga yang bakal jadi role model buat perdamaian antara bangsa-bangsa, dan juga bakal jadi standar moral dan etika untuk isu-isu sosial sama budaya yang makin progresif ini. Setelah Paus Fransiskus wafat di tanggal 21 April 2025, Gereja Katolik itu mengadakan meeting konklav untuk memilih paus baru yang menggantikan Paus Fransiskus. Sebagai konteks, konklav ini adalah meeting besar ya, yang dihadiri sama kardinal-kardinal atau pejabat tinggi dari Gereja Katolik di Roma. Jadi kalau dari hierarki kepemimpinan gereja, para kardinal ini tuh menempati posisi kedua setelah paus di dalam gereja. Kalau pakai istilah perusahaannya, Sri Paus itu CEO-nya, dan para kardinal ini adalah chief-chief lainnya, kayak CTO-nya, COO-nya, dan CFO-nya. Nah, ini di pertemuan konklav ini, para kardinal ini tuh ngumpul buat ngasih suaranya ke kandidat-kandidat yang dianggap punya kapasitas buat mimpin semua gereja dan umat Katolik di seluruh dunia ya. Nah, pertemuan ini tuh tertutup dan juga nggak bisa dimediasi sama pengaruh luar. Secara alat komunikasi kayak HP itu juga nggak boleh dibawa masuk ke dalam ruangan. Setelah kandidatnya terpilih, baru mereka ngasih tahu lewat sebuah cerobong asap yang ngeluarin asap warna putih buat ngasih tahu kalau paus yang baru udah terpilih. Jadi pemilihan paus ini pun prosesnya juga udah makan waktu berhari-hari ya. Pasti udah lewat diskusi yang panjang, doa puasa, dan melihat juga karakteristik masing-masing kandidat di mata publik. Sampai akhirnya terpilihlah Robert Prevost sebagai paus baru yang memilih identitasnya sebagai Paus Leo XIV di dalam gereja. Alasannya dia milih nama Leo XIV ini diinspirasi dari Paus Leo XIII, yang emang dikenal sebagai sosok yang tegas, berwibawa, dan berani. Udah kayak sosok Aslan di Narnia. Nah, tapi yang jadi masalah tuh, sosok ini mempunyai sikap yang cukup berbeda dengan Paus Fransiskus sebelumnya. Dan ini yang ngebuat beberapa komunitas jadi resah. Kenapa? Karena kalau dibandingin sama Paus Fransiskus, yang dinilai terlalu terbuka dan progresif terhadap budaya modern, Paus Leo XIV ini terlihat mau ngebalikin nilai-nilai gereja Katolik ke arah yang lebih tradisional. Kita lihat dulu dari pandangan beliau terhadap kaum LGBT ya. Sebelumnya, kalau kepemimpinan Paus Fransiskus itu merangkul kaum-kaum LGBT dan yang marginal lainnya, yang sampai ngajak makan siang bareng, ngobrol bareng, pokoknya down to earth banget lah dan involved banget sama komunitas-komunitas ini. Walau beliau juga nggak mengizinkan pernikahan sesama jenis, tapi terlihat dari stance-nya kalau dia itu memberi ruang untuk gerakan LGBT dan menerima mereka apa adanya. Sedangkan kalau dari sikapnya Paus Leo XIV, terutama dari video dia dari interview di tahun 2012, dia dengan tegas bilang kalau ideologi gender itu adalah ilmu yang dibuat-buat, dan malah nyiptain sesuatu yang asalnya tuh bukan dari Tuhan. Dia juga secara tegas bilang kalau gereja Katolik tuh tidak memperbolehkan perkawinan sesama jenis. Dan juga bilang kalau pernikahan itu adalah antara pria dan wanita. Ditambah lagi dengan pandangan beliau juga terhadap peran wanita di dalam gereja Katolik, itu juga cukup tradisional. Yang menyatakan kalau dia itu lebih setuju kalau peran kepemimpinan gereja itu lebih baik dipegang oleh pria. Yang memang secara tradisi dan peran sebagai kepala itu memang udah ditentukan secara turun-temurun. Memang hal ini pun juga merupakan hal yang sama disampaikan juga sama Paus Fransiskus sebelumnya ya.
Cuma bedanya dia langsung stance yang tegas dari awal. Jadi kalau ngelihat ini semua, sikap Paus Leo XIV inilah yang dinilai juga menjadi sosok yang cukup mengkhawatirkan, terutama bagi kaum-kaum LGBT yang masih was-was tentang arahan terhadap kaum LGBT Katolik tuh kayak gimana ke depannya. Kalau Paus Fransiskus sikapnya kan lebih ke penerimaan dan malah ngasih ruang juga buat mereka. Dan bahkan sampai ngasih mereka exposure juga dan ruang buat bicara. Sedangkan Paus Leo XIV ini tuh malah nutup akses dan lebih tradisional. Walaupun dia pun bilang ya, kalau penerimaan itu udah jadi kewajibannya umat Kristen. Pope Francis famously said, "Who am I to judge?" when asked about gay priests. Pope Leo may take a different tone. According to the New York Times, in a 2012 address more than a decade ago, he once criticized sympathy for beliefs and practices that are at odds with the gospel and cited the homosexual lifestyle. Yang sebenarnya nggak salah juga ya pandangan ini ya. Karena yang terjadi sampai sekarang ini malah ngasih celah buat kaum-kaum tersebut buat lebih berkoar-koar lagi dan malah ngebuat gerakan ini jadi radikal. Mereka malah berpikir kalau keberadaan mereka tuh normal-normal aja apa adanya ya. Dan bukan mau mereka juga kalau mereka tuh seperti itu. Yang akhirnya hal ini pun juga di-empower lagi sama keberadaan media-media yang nyorot hal ini. Dan yang ada malah ngebuat gerakan LGBT ini jadi normal dan gak kekontrol. Pandangan Paus Leo XIV ini cuma mau balikin nilai gereja Katolik itu ke balik ke dasarnya aja yang bener, sesuai ajaran tradisi dan Alkitab. Maka dari itu, Paus Leo XIV juga sadar kalau penggunaan media itu penting banget untuk memberitakan pengajaran yang benar ke seluruh dunia. Karena kalau kita melihat apa yang dilakukan Paus Fransiskus sebelumnya, seperti contohnya menyiarkan dia itu lagi makan siang bareng sama anggota LGBT dan kaum yang termarginalkan lainnya gitu ya. Gue rasa sikap ini kurang bijak sih. Soalnya sikap ini malah jadi batu sandungan yang terkesan tuh malah menormalisasi behavior tersebut. Akhirnya yang ada malah ngebuat sikap kaum yang termarginalisasi ini malah jadi tambah radikal dan ekstrim secara politik. Buat ngasih tahu ke dunia kalau hak mereka ini justru harus diperjuangkan. Bahkan harus mendapat privilege yang lebih daripada warga normal. Sedangkan kalau dari ajaran di Alkitab sendiri kan, ya nggak usah disiarkan ya. Ya maksud gue makan ya makan aja gitu kan. Kalau digembar-gemborin ya nggak semua orang akan mendapat perspektif teladan yang sama lah ibaratnya. Sekali lagi gue berpihak netral ya. Gue cuma memberikan sudut pandang lain yang pasti juga dilihat dari sisi lain. Jadi keputusan yang diambil sama Paus Leo XIV, Paus yang baru ini nih, kita harus lihat lagi ke depannya langkahnya akan seperti apa. Soalnya ngelihat langkahnya beliau sekarang yang udah tegas stance-nya, kalau dia nggak akan mempromosikan kaum woke ini untuk bersuara ya, sepertinya ini udah langkah yang bener ya. Lebih baik fokus ke pengajaran dan sikap kasih nyata yang ditunjukkan sehari-hari aja, nggak perlu dibuat-buat. Tapi balik lagi, yang namanya manusia pasti nggak sempurna. Apalagi untuk menjadi role model yang namanya sempurna itu nggak mungkin lah. Yang penting yang kita lihat adalah ajarannya aja. Terus kalau melihat masalah aborsi, posisi gereja Katolik juga udah jelas ya, yaitu pro kehidupan. Yang artinya bayi yang udah terbentuk dalam janin pun itu punya nyawa dan berhak atas kehidupan. Karena banyak kaum-kaum liberal ekstrim di Amerika sana yang berpendapat kalau badan mereka adalah hak mereka. Dan bayi yang belum lahir ke dunia ini, ya belum ada nyawanya lah bagi mereka. Kayak ginilah kira-kira pendapatnya. Regardless of what the laws are, abortion is going to keep happening. And so our choice really isn't do we want to have abortion or not, but do we want women to be safe? That means that if you don't give people with uteruses the liberty to make their own choices, then you're not giving us a choice. Nah, tapi nggak cuma kaum liberal ekstrim aja yang was-was. Tapi kaum nasionalis ekstrim Amrik juga ditegur juga sama Paus Leo XIV ini. Terutama dari segi masalah imigrasi massal. Paus Leo XIV ini sempat mengkritik J.D. Vance, wakil presidennya Amrik, dan dia tuh bilang kalau seharusnya yang namanya kasih itu nggak ada tingkatannya. Buat tahu konteksnya sebelumnya, wakil presidennya tuh ngomongnya kayak begini. It doesn't mean you hate people from outside of your own borders, but there's this old school, and I think it's a very Christian concept, by the way, that you love your family, and then you love your neighbor, and then you love your community, and then you love your fellow citizens in your own country, and then after that, you can focus and prioritize the rest of the world. Sedangkan kalau dari Paus Leo bilang, kalau lewat akun X-nya dia,
Seharusnya semua nyawa manusia itu sama dan nggak ada urutannya. Beliau menganggap kalau deportasi massal ini adalah hal kemanusiaan yang harus dibantu. Karena yang terjadi adalah banyak keluarga yang terpisah satu sama lain. Dan juga banyak pencari suaka juga yang lagi struggling buat pindah dari negaranya karena memang lagi ada masalah di negaranya. Hal ini menjadi isu yang cukup penting buat dia ya. Karena dia pernah menjadi misionaris di Peru di tahun 2017 buat ngurusin imigran-imigrannya Venezuela yang kabur saat itu. Suppose someone is in desperate danger. They're being pursued by an assailant. They're in desperate danger and they're knocking at my door to give them shelter. Well, it'd be morally irresponsible of me to say, no, you're not getting in here. And I think you've got to look at that on a case-by-case basis. And I know you can't adjudicate it in a facile way. And I think that happens a lot on both sides. Whether it's a kind of xenophobic, get the foreigners out of here, or it's a kind of open borders, wouldn't Jesus welcome every single stranger? The right answer is in between there someplace. Tentunya hal ini harus dilihat lagi case by case ya, sama kebijakan negaranya juga saat ini. Karena memang kan secara kebijakan, Amerika lagi banyak juga masalah imigran ya. Jadinya cukup banyak juga umat Katolik dari kaum nasionalis di sana yang bilang kalau Paus Leo ini sebenarnya cuma ngikutin aja apa yang Paus Fransiskus tuh udah jalanin sebelumnya. Karena dia juga sebelumnya kan juga anti-imigrasi ya. Dan apalagi kalau dilihat dari sejarahnya, memang beliau ini juga dinilai dekat sama Paus Fransiskus juga. Sampai ada seseorang nasionalis ekstrim kanan yang langsung bilang kalau Paus Leo XIV ini adalah Paus Marxis yang jatuhnya sama aja kayak Paus Fransiskus. Yap, gue gak ngerti sih sama apa yang terjadi sama Amerika sekarang-sekarang ini. Tapi nampaknya mereka udah sangat sulit untuk berpikir kritis dan objektif. Yang sisi kiri ekstrimnya jadi terlalu diversity, yang sisi kanan ekstrimnya jadi terlalu rasis. Kayak gini nih. If Kamala Harris wins, the White House will smell like curry, and White House speeches will be facilitated via a call center, and the American people will only be able to convey their feedback through a customer satisfaction survey at the end of the call that nobody will understand. Kenapa nggak bisa ada yang bisa bijak ngambil posisi tengah gitu ya? Ya, tapi memang kondisi politik mereka juga udah pecah banget sih, dan sulit banget untuk mereka buat nyatu lagi. Dan yang lebih buat pecah lagi nih, bahkan AI sekarang juga udah makin canggih sama deepfake-nya, yang ngebuat kebingungan kayak gini nih. Father, there's a 36-minute video online purporting to show Pope Leo reading a statement denouncing colonialism and praising the leader of Burkina Faso. The video has garnered 1 million views and counting, but we at EWTN News have found and we have reported the video is entirely fake. To His Excellency President Ibrahim Traoré, President of the sovereign nation of Burkina Faso. Kalau kalian coba ngeliat, itu udah susah banget buat tahu kalau video itu tuh AI atau bener-bener asli. Kalau dari kalian yang sadar ini AI, boleh bantu komentar di bawah ya, keanehannya ada di mana. Nah, informasi yang kayak begini bakal ngebuat sistem pertukaran informasi di masa depan tuh bakal chaos banget. Dan bahkan bisa ngebuat jurang antara kedua pihak ini malah makin dalam lagi. Video kayak begini yang bisa dipakai buat ngadu domba, dan kalau semua umatnya cuma ngangguk-ngangguk dan nerima-nerima aja semua informasi yang diberikan tanpa mempertanyakan kebenarannya, ya bakal bisa jadi dikontrol nantinya. Ya, tapi dari kedua sisi ini, liberal dan nasionalis, mereka pun punya keraguan dan keresahan masing-masing ya tentang Paus Leo XIV ini. Kira-kira langkah apa dan respon apa yang akan diambil tentang ideologi mereka? Apakah Paus Leo XIV ini bakal lebih ngedukung ke kiri atau lebih ngedukung ke kanan? Atau ngambil posisi tengah-tengah? Ya harapan gue sih beliau tetap bersuara dan tetap objektif untuk mengambil posisi tengah ya, dalam mengikuti teladan Kristus seperti yang ada di Alkitab juga. Ya ujung-ujungnya kan ini bukan tentang politik ya, tapi tentang kepercayaan dan agama. Kristen itu harus mengasihi semua orang, nggak berpihak, dan kalau emang satu pihak itu salah ya harus berani negur ya. Gue berharap Paus Leo XIV yang menggantikan Paus Fransiskus ini bisa memberi teladan yang baik, yang memang bisa dicontoh sama semua umatnya ya. Jadi bukan untuk mengambil suara atau popularitas dari kaum minoritas saja, tapi balik ke akarnya lagi, kekristenan itu tentang apa? Tentang kasih dan penerimaan, love and acceptance. Dan sebagai pengingat juga, untungnya Paus Leo XIV ini juga tetap ngingetin untuk umatnya agar tetap berpikir kritis dalam menerima informasi.
Jangan sampai mengkultuskan atau mengidolakan seorang sosok walaupun dia paus agung sekalipun. Karena yang perlu kita ingat, dia juga masih manusia biasa. Yang perlu kita idolakan adalah Tuhan kita sendiri. Jadi kalau memang ada yang harus dipertanyakan, tetap berkonsultasi dengan sumber yang tepat juga ya. So, thanks banget buat kalian yang udah nonton sampai habis, dan gue harap kalian bisa tetap nonton video gue yang lain. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Be critical and stay critical.